Maaf, aku telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Salawat serta salam dan puji syukur, tak lupa puji syukur dulu kepada Allah, kemudian salawat serta salam kepada Tuhan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku selalu dekat kepada Allah. Kita mengenal kepada Allah melalui 3 jalan, yaitu mengenal melalui asmanya, mengenal melalui sifatnya, dan mengenal melalui zatnya. Siapa yang mengenal melalui asmanya adalah mereka yang mempelajari mengenal Allah dengan akal, dengan pengertian, dengan pemahaman. Siapa yang mengenal Allah melalui sifatnya adalah mereka yang akan mengenal Allah melalui perbuatannya. Siapa yang akan mengenal Allah melalui zatnya adalah yang telah mencurahkan segala hidup, akal dayanya untuk dekat kepada Allah, yaitu para salikin. Di bab ini, untuk memperkaya pemahaman kita dan mendalami lebih banyak, kita akan mengenal Allah melalui Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Nilai-nilai apa yang akan kita kenal melalui asmanya itu? Satu, Al-Karim, kita menjadi pribadi yang dermawan. Al-Mu'min, kita menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Al-Wakil, kita menjadi pribadi yang tawakal. Al-Matin, kita menjadi pribadi yang tangguh. Al-Jami, Al-Jami, kan Allah mau mengumpulkan, artinya kita tidak sendiri, berarti kita jadi pribadi yang toleran, itu salah satunya. Kemudian Al-Adil, Al-Adil, Allah Maha Adil, ya kita bisa berbuat adil terhadap sesama, terhadap sekitarnya. Al-Akhir, Allah Maha Akhir, jadi apalagi dunia. Jadi dunia itu ada akhirnya, kemudian Allah yang maha akhir. Maka kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Kita hidup itu ada akhirnya. Kita hidup itu ada nanti fase berikutnya, ya. Itu asma Allah yang 10. Boleh kalau kita mau mengenal Allah dengan melafalkan asma-asma Allah itu, bisa. Untuk doa kita pagi itu kan kita melafalkan asma-asma Allah yang 99 sebagai zikir kita, pengingat hati kita akan asma-asmanya, sebagai penerang kita, penerang hati kita dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala, ingatlah, eling-eling. Corot jangan begitu. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah, tatmainal qulub, akan menjadi tenang hati itu. Ya, kita menuju ke perinciannya. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Adalah asma-asma Allah yang baik. Dasarnya apa kita mengenal Asmaul Husna? Kata itu sendiri difirmankan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna. Ya, ini. Kemudian dalil lain dalam Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadrul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan bagi Allah, al asmaul husna, asma-asma yang baik. Fad'uhu biha. Nah, ini perintahnya di sini. Maka kamu berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah biha, dengan asmaul husna. Wadharul ladina wadharul ladina wadharu, dan tinggalkan, alladzina, orang-orang, yulhiduna, yang menyimpang
dalam menyebut asma Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna, insya Allah engkau akan mendapatkan balasan ma terhadap apa kanu yang kalian telah ya maluna mengerjakan itu. Loh, dari ayat ini itu terlintas ada beberapa kesimpulan. Satu, Allah punya Asmaul Husna. Dua, kalau kita mendekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah ya dengan Asmaul Husna itu. Nah, yang ketiga, perintah untuk meninggalkan orang-orang yang menyebut asma Allah untuk jalan batil atau menyebut atau salah menggunakan Asmaul Husna. Apakah ada? Ada. Ini nanti ada kisahnya, boleh saya ceritakan nanti. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan asmanya, maka sayujzauna ma kanu ya'malun. Engkau akan melihat perbuatanmu itu nanti ada hasilnya itu. Wah, Masya Allah, subhanallah ya. Pak, apakah ada ini satu cerita ini? Ada yang menyebutkan asma Allah tetapi dengan cara yang batil, ada. Kisahnya adalah ada dua malaikat. Malaikat itu konon katanya kakak beradik. Malaikat kakak beradik ya ya. Ada dua malaikat. Itu dia itu telah mendalami ilmu Allah. Sampai dia mengetahui bahwa Allah telah menciptakan manusia di muka bumi. Saya beritahu, malaikat itu ada dua macam. Ada malaikat yang muwakalah, ada yang ghairu muwakalah. Malaikat muwakalah itu malaikat yang diciptakan Allah untuk mendukung kehidupan manusia. Malaikat ghairu muwakalah itu malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya untuk kepentingan Allah. Loh, contohnya muwakalah siapa ya? Jibril, Mikail itu. Seterusnya itu. Pokoknya anggar tugasnya kaitannya ada dengan manusia namanya muwakalah. Tapi adakah malaikat yang ghairu muwakalah yang tidak diciptakan untuk manusia? Ada. Malaikat hamalatul aras, malaikat yang menjunjung aras Tuhan. Menungso, mungkin dia tidak tahu kalau ada manusia. Orang Adam dan anak turunnya itu nggak tahu. Lah ini ada malaikat yang sebenarnya dia tidak berkaitan dengan manusia, tetapi karena ilmunya dia mempelajari ilmu Allah, dia tahu kalau ada manusia. Dia melihat kehidupan manusia itu indah. Kenapa? Iya ya, laki-laki sama perempuan bisa tertarik. Itu makan kok bisa lahap. Wah, akhirnya kedua malaikat ini yang dalam Al-Quran disebut namanya tuh Harut Marut itu. Haruta wa Maruta. Harut Marut itu minta kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk diturunkan di muka bumi. Tujuannya untuk mengadakan penelitian. Wah, mantap. Meneliti apa? Meneliti kehidupan manusia. Akhirnya oleh Allah singkat cerita diizinkan. Nah, dia turun ke muka bumi, di dua malaikat ini hanya diberi satu pakaian. Jadi dua malaikat ini hanya diberi satu alat atau semacam alat lah gampang ngomong untuk merasakan kehidupan dunia. Jadi antara Harut Marut ini gantian makainya karena kan mereka meneliti. Kalau dia nggak memakai pakaian itu nggak merasakan kehidupan dunia. Jadi kena semongko seger ya nggak pengen, wong ora ada nafsu ya kan. Tapi ketika memakai pakaian itu melihat wanita cantik tertarik, melihat semangka wah seger gitu. Lah, akhirnya gimana? Gantian memakainya. Satu hari yang dipakai yang pakai Harut, satu hari lagi yang pakai Marut gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka merasakan kehidupan dunia. Dua malaikat ini diturunkan oleh Allah di negeri Babil. Malakani biba bila haruta wa marut. Kamu kalau baca Al-Quran pernah dengar itu kan?
Jadi ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah di negeri Babil. Babil itu Babilonia. Namanya malaikat Harut dan Marut. Babilonia itu kalau sekarang Irak. Ada yang sungainya Efrat sama Tigris itu. Lihat kamu lihat itu. Itu negeri Babil, Babilonia, nama kunonya itu. Sekarang namanya Irak. Lah, malaikat ini merasakan ketika yang berpakaian dari Allah itu merasakan, wah melihat wanita, wah begitu. Bernafsu, wah, bernafsu ya wis ngerti dewi lah itu. Seperti itu, ketertarikan maksudnya nafsu itu. Melihat makanan, ketika berpakaian itu ya bernafsu. Jadi melihat makanan yang ini enak, yang itu kurang enak, yang itu tidak enak, yang itu seger, yang itu kecut, itu dia ya merasakan. Nah, keduanya begitu, 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 mereka ke pasar Babil. Di pasar negeri Babil itu mereka meneliti manusia. Ini cara bahasanya Pak Nurdin ya. Sebenarnya nggak tahu pun yang meneliti apa nggak tahu. Tapi yang jelas mereka minta izin kepada Allah. Walaupun dia telah diturunkan ke dunia, kedua malaikat ini tetap bangsa malaikat. Walaupun dia sudah kelihatan bisa ke pasar begitu, ya tetap bangsa malaikat. Artinya dia bisa punya keajaiban langit lah. Jadi dia punya asma Allah, yang asma Allah itu hanya boleh diucapkan oleh malaikat ketika kehidupan di langit. Contohnya melaku ngilang, waktu diemplek-emplek jadi tepung, itu misalnya begitu, gampang ngomong lah dia dengan asma itu begitu. Lah, salah satu dari dua malaikat ini ketika memakai pakaian itu tertarik sama putri raja, gampang ngomong, seorang perempuan cantik lah. Tapi konon perempuan cantik ini adalah jahat hatinya, busuk hatinya. Nah, sama perempuan ini mengetahui kelebihan itu. Wah, ini punya sesuatu ini. Akhirnya perempuan itu kan perempuan. Kalau pelem ya mangga ya, bukan perempuan. Memingkat satu hatinya dari dua malaikat. Setelah hatinya terpikat, bernafsu, wah, sama perempuan ini diperdaya untuk mengeluarkan asma Tuhan tadi. Yang sebenarnya asma itu adalah khusus untuk para malaikat, untuk kehidupan langit, tidak kehidupan di dunia. Wah, karena wis kalah nafsu, kalah sama nafsu sama perempuan itu, ya nggak tahu seperti apa detailnya. Ya, sebenarnya wis kalah nafsu lah, sangat bernafsu. Akhirnya salah satu dari dua malaikat itu yang di awal telah berjanji kepada Allah untuk tidak campur kehidupan dunia, mereka mencampur kehidupan dunia dengan mengeluarkan asma Allah tadi. Wah, si perempuan akhirnya punya ilmu aneh. Lah, itulah cerita awal mula ilmu sihir dunia. Sebenarnya ilmu sihir itu kan ilmunya dua malaikat itu. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada ilmu sihir di dunia. Nah, ilmu sihir itulah ya dengan menggunakan asma Allah untuk sesuatu yang menyimpang. Zaman Nabi Musa itu perang sama ahli sihir itu mungkin yang digunakan juga ilmu asma Allah itu. Yang telah dibawa oleh perempuan dari negeri Babil itu sudah turun temurun. Nah, konon dua malaikat itu sekarang konangan sama Gusti Allah. Wih, kamu telah mengeluarkan ilmu langit untuk dunia. Wah, akhirnya dua malaikat itu dihukum oleh Allah, tetapi dua malaikat itu minta pengampunan kepada Allah untuk bisa dihukum di dunia saja, tidak dihukum di langit. Berarti mereka dihukum di dunia sampai hari kiamat kelak. Hukumannya apa? Itu asap seluruh dunia, asap wong masak, asap wong merokok, asap wong bakar-bakar apa itu, asap segala asap batu bara semua masuk ke hidungnya. Dua malaikat ini digantung di sebuah pohon, nggak tahu pohonnya mana. Itu sampai badannya busuk, sampai rusak lah, nanti sampai akhir zaman, sampai kiamat baru dua malaikat ini nanti selesai selesai apa itu hukumannya. Tapi di akhirat kan dia
nanti sudah bebas karena dia minta hukuman dunia. Nah, itu ilmu sihir itu. Di ilmu sihir itu warisannya dua malaikat itu sebenarnya ilmu langit itu yang dibocorkan. Karena malaikat itu bernafsu sama seorang gadis. Iman. Nafsu itu kalau kamu hati-hati ya, jerumuskan. Malaikat bisa terjerumus, ya kan? Ya, ini contohnya dari ayat ini. Apakah ada orang-orang di dunia sekarang yang misalnya kita mengenal seseorang yang menggunakan asma Allah untuk sesuatu yang negatif, jauhi, hindari. Itu berarti telah bermain, telah menodai asma Allah. Kalau kamu ingat-ingat asma Allah, dikir asma Allah ya untuk membangun dirimu, citra pribadi, dalam arti citra jiwa, sifat jiwa yang lebih baik. Semoga saya doakan kalian banyak ingat kepada Allah dengan asma Allah. Nanti pribadi kalian jadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini cara mengenal Allah melalui asmanya. Dengan menzikirkannya, dengan menyebutnya. Makanya kalau kita pagi pas ada kegiatan literasi membaca Asmaul Husna itu saya minta ya sungguh-sungguh. Itu urusan pribadi dengan Allah. Jangan dibuat main-main. Karena bagaimanapun kita butuh Allah. Dasar lain selain Al-Quran adalah di hadis. Ini ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan min man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidan. Man ahsaha siapa yang ngereksonya, menghafalkannya. Ngerekso itu ya meliharanya dalam hatinya, melihara dalam ingatannya. Dakhalal jannah. Insyaallah akan masuk surga. Apakah yang hafal Asmaul Husna? Bisa jadi masuk surga. Apakah yang bisa mengimplementasikan Asmaul Husna dalam kehidupan pribadinya? Bisa jadi. Saya kira kalau dari kedua ini, kalau cuma hafal saja kelakuannya nggak baik, berarti dia tidak hafal dalam perbuatan kan? Tapi kalau hafal asmanya, perbuatannya bisa mewujud dalam perbuatannya asma itu, berarti itulah yang sebenar-benarnya ahsoha ini. Menghafalkannya itu dengan itu. Jadi kalau nanti di hari kubur itu mulut dikunci yang bicara tangan dan kaki ya sing hafal ning lesane rotok ya ora iso. Tapi kalau yang melaksanakan dulu dalam perbuatan tangan dan kakinya akan menjawab sendiri dengan Asmaul Husna. Mantap, ya. Jadi, kita melihara asma Allah dengan perbuatan kita. Nah, contohnya tadi yang di awal tadi. Allah Al-Karim, kita dermawan. Nah, itu berarti kalau kita dermawan, kita memelihara asma Allah melalui sikap dermawan. Asma Allah yang apa? Al-Karim. Kita berbuat adil, berarti kita memelihara asma Allah Al-Adil dalam perbuatan. Wah, ini mantap. Jadi insya Allah nanti kamu jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayuhal insan, hai insan, ma gharraka. Tidak memperdayakan kamu bi rabbika terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi Allah itu enggak mungkin ngapusi. Ya Allah memperdaya kita enggak. Jadi enggak mungkin Allah memerintahkan kita berdoa dengan Asmaul Husna, kemudian kita berdoa dengan Asmaul Husna, dapatnya zong, itu tidak mungkin. Cuma wujudnya nanti yang akan berbeda. Gitu ya. Insya Allah. Yakin kepada Allah. Ini tadi yang pertama, Al-Karim kan. Ini Al-Karim, Maha Mulia. Kita wujudkan. Kita menghafal asma. Tahu dalam lesan kita menyebut ya Karim begitu. Tetapi perbuatan kita juga yang mulia. Jangan melakukan perbuatan yang kotor, yang maksudnya kotor itu secara budi pekerti. Ya, al-mu'min juga begitu.
Alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina orang-orang amanu yang beriman, walam yalbisuna dan tidak mencampur adukkan imanahum iman mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika merekalah lahumul amnu mendapatkan keamanan. Amnu itu aman, wahum muhtadun plus mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kamu beriman dan membersihkan imanmu, tidak mencampurkan dengan kezaliman apapun, insya Allah kita akan menjadi merasa aman dan selalu mendapatkan petunjuk. Amin amin insya Allah. Piye manusia itu kalau dekat kepada Allah pasti akan mendapatkan yang dia inginkan. Kemudian al-wakil, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kamu hafalkan para asmaul husna ini ya. Al-matin begitu. Matin itu kalau ada al-qawiyyu, al-matin itu berarti maha kuat, sangat kuat sekali kalau matin. Kalau al-qawiyyu kan maha kuat ya. Al-jami ini udah ada dalilnya kamu hafalkan. Kemudian al-adl. Kemudian lagi al-akhir. Al-akhir ya, maha akhir. Ya. Lanjut. Ini kesimpulannya, rangkumannya kamu baca alon-alon ya. Kamu baca lambat terus, kemudian nanti tugasnya dikerjakan. Jadi Pak Nurdin nanti minta untuk bab ini tugasnya 1. Kamu mengerjakan uji pemahaman ini, evaluasi ini, kemudian refleksi, ini 1 ya. Yang kedua, kalian membuat resumen bab ini. Setiap asmaul husna harus kamu ada dalilnya dan nanti kalau masuk kamu harus hafal. Saya tes. Hafalan dalilnya al-matin apa, al-wakil apa, al-akhir apa, begitu. Ya. Silakan dikumpulkan ke Pak Nurdin, itu sebagai absen juga. Kalau itu nggak mengumpulkan berarti tak anggap nggak ikut pelajaran. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.